zikir, membaca yasin, membaca tahlil, dan sedikit melanjutkan pengajian kita yang sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah juga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tadi untuk bersama-sama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Kita ini kan nggak pernah tahu amalan kita ini diterima atau enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau kita kepingin sholat kita itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya itu dengan sholat berjamaah. Karena ada riwayat dari Rasulullah SAW, beliau berkata, ketika ada sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa taala itu memandang kepada hati imamnya. Kalau imamnya khusyuk, satu masjid semua sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama imamnya enggak khusyuk, Allah melihat shaf yang pertama. Kalau di shaf pertama ada satu orang aja yang hatinya khusyuk dalam sholatnya, semua satu masjid diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau shaf pertama enggak ada, shaf kedua enggak ada, shaf ketiga enggak ada, satu masjid enggak ada yang khusyuk. Tetap kata Rasulullah SAW, sholat mereka semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berkah kumpul sholat berjamaah. Makanya jangan sampai kita ini ketinggalan sholat berjamaah karena sudah ada jaminan bahwa ketika itu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan yang kemarin kita sudah membahas hijrah beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah, bertemu Raja Najasyi, kemudian terjadi negosiasi antara orang kafir Quraisy dengan Raja Najasyi untuk meminta orang-orang Muslim kembali ke Mekah dan lain sebagainya. Nah, di malam ini kita mau membahas rombongan pertama dari luar Mekah yang datang ke Mekah untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Diceritakan ketika Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib bersama rombongan yang hijrah ke Habasyah itu pulang ke Mekah, ada sekitar 30-an orang atau dalam riwayat lain 40-an orang dari Habasyah, dari Ethiopia itu yang datang ke Mekah ikut bersama Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika di sana terjadi dialog antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi seputar agama Islam, rupanya ada orang-orang di situ yang tertarik. Ketika itu orang-orang di Habasyah, sebagaimana kemarin kita sudah bahas, itu beragama Nasrani. Tapi agama Nasrani yang masih murni, yang belum dirubah-rubah ketika itu. Akhirnya ketika 30 atau 40-an orang ini datang ke Mekah, ketika bertemu Nabi Muhammad SAW, mereka melihat sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Ternyata sifat-sifat Nabi Muhammad SAW cocok dengan apa yang dikabarkan di dalam Injil. Jadi semua Nabi terdahulu itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diambil perjanjian untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman, sifatnya begini. Sudah dijelaskan dengan detail. Sampai kata Allah di dalam Al-Quran, mereka itu orang-orang ahli kitab sebelum orang-orang Islam lebih mengenal Nabi Muhammad dibanding anak-anaknya sendiri. Kita kalau belum punya anak, sudah kenal sama anak kita belum? Belum ada. Tapi mereka belum bertemu Nabi Muhammad, sudah tahu sifatnya Nabi Muhammad dengan detail. Karena di dalam kitab sucinya itu sudah disampaikan, digambarkan sedemikian rupa dengan detail sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika mereka sampai ke Mekah, mereka melihat Nabi Muhammad SAW, mereka cocokkan dengan apa yang ada di dalam kitab suci mereka. Ternyata pas, ternyata klop. Disampaikan bacaan Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW, akhirnya mereka semua beriman. Mereka semua beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika mendengar kabar itu bahwa ada rombongan dari Habasyah datang ke Mekah bertemu Nabi Muhammad kemudian beriman, Abu Jahal, musuh besar umat Islam ini, kemudian datangi rombongan ini. Maksudnya mau digembosi.
Kata dia, saya nggak pernah lihat ada orang yang lebih bodoh dari kalian. Ngapain kalian capek-capek jauh-jauh dari Habasyah datang ke Mekah cuma buat ketemu sama orang ini? Sudah ketemu kalian beriman tadi? Kita yang di sini aja nggak beriman. Kok kalian datang jauh-jauh cuma buat dengarkan ocehannya orang ini dan kalian percaya? Saya nggak pernah lihat ada orang yang lebih bodoh dari kalian, kata Abu Jahal. Dijawab sama rombongan ini. Kata rombongan ini, kita nggak mau berdebat sama kamu. Saya nggak mau berdebat sama kamu. Kita tuh kalau ada orang bodoh yang manas-manasi kita jangan terpancing. Nah, kita ini jangan jadi orang yang gampang tersulut. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau ada orang bodoh yang mengajak bicara kalian dalam rangka untuk menyulut emosi kalian, maka katakanlah salam. Saya nggak mau urusan sama kamu. Karena kalau kita ladeni, apa bedanya kita sama dia? Tidak ada bedanya. Orang-orang yang datang dari Habasyah ini tahu Abu Jahal ini kayak gimana orang. Ini jelas-jelasan sifatnya Nabi Muhammad cocok dengan apa yang ada dalam kitab suci mereka. Ya kalau mereka beriman kan wajar. Tapi kata Abu Jahal, kalian ini orang paling bodoh. Ya, berarti kan dia yang bodoh. Nah, karena mereka tahu itu, mereka nggak mau tersulut emosi. Kata mereka, saya nggak mau bebas sama dan kamu silahkan deh ngomong. Saya nggak mau memperpanjang urusan ini sama kamu. Kamu punya urusan sendiri, kamu punya keimanan sendiri. Ya udah, urus keimanan kamu. Kami punya keyakinan sendiri, kami punya kepercayaan sendiri, yaitu urusan kamu. Saya nggak ikut campur keyakinan kamu, kamu juga nggak usah ikut campur urusan keyakinan saya, urusan keyakinan saya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang memuji sikapnya orang-orang. Bagaimana mereka datang dari jauh untuk mendengarkan Islam, kemudian mereka beriman dan nggak terpancing emosinya ketika diajak berdebat. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 52 sampai 55. Itu isinya memuji rombongan. Nah, kata Syekh Muhammad Sa'id Al-Buti dalam kitab ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Yang pertama, kata beliau, perhatikan ya, sebelum ini Nabi Muhammad di Mekah itu kan disiksa. Nabi Muhammad sama sahabatnya di Mekah itu kan diganggu sedemikian rupa, diazab, disiksa, dilakukan ditindih batu, ada yang sampai meninggal dan lain-lain. Tapi ternyata itu tidak menghalangi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah Islam. Ya kan? Nabi Muhammad tidak bisa kemana-mana. Nabi Muhammad ketahan di Mekah, disiksa sama orang kafir Quraisy. Orang luar Mekah yang datang buat belajar Islam. Kata beliau di sini, makanya kalau kita itu punya niat baik, terutama niat untuk menyebarkan agama Islam, jangan pernah putus asa. Kesulitan apapun yang menghadang kita, pasti akan ada jalan keluarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Nabi Muhammad. Kesulitan yang sangat besar menghadang Nabi Muhammad di Mekah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan penyebaran Islam. Datang orang-orang dari Habasyah ke Mekah untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Karena itu juga jangan pernah kita itu meremehkan kekuatan niat, kekuatan tekad. Kalau kita punya niat, punya tekad yang kuat, yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kejadian. Makanya kata para ulama, kalau kita niat untuk jadi orang alim, kita niat untuk jadi orang berilmu, saya ini pengen belajar agama, saya ini pengen jadi ulama, saya pengen mondok dan lain-lain. Tapi kayaknya sudah terlambat. Gak usah putus asa. Niat kamu itu ada harganya di sisi Allah. Kalau bukan kita yang jadi ulama, anak kita. Kalau bukan anak kita, cucu kita. Itu terus. Kekuatan niat dan tekad kita itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti akan dikabulkan oleh Allah selama kita sungguh-sungguh di dalam niat dan tekad
sama seperti Nabi Muhammad. Beliau niat dan tekad dengan kuat, pokoknya nggak mau menyerah dalam menyebarkan agama Islam, tersebar benar. Nabi Muhammad itu nggak pernah keluar dari Arab, yang Mekah, Madinah, Mekah, Madinah itu kan. Tapi agama Islam sampai ke sini, agama Islam sampai kemana-mana. Kenapa? Karena kekuatan niat dan tekadnya Nabi Muhammad. Beliau pokoknya punya tekad kuat, mau menyebarkan agama Islam. Setelah beliau wafat pun masih berjalan penyebaran Islam ini. Dipermudah oleh Allah, diwujudkan tekad dan niatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan pernah menyerah, jangan pernah meremehkan tekad dan niat kita. Itu kalau kita baca surat Al-Kahfi, kan ada cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir merenovasi tembok yang mau roboh. Ya kan? Ada cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir merenovasi tembok yang mau roboh. Diceritakan sama ulama. Nah, di ayat itu Allah berfirman, kenapa kok direnovasi? Karena di dalam bangunan itu ada harta punya anak yatim. Dan orang tua mereka itu orang-orang yang soleh. Kalau kita buka tafsir, siapa orang tuanya anak-anak? Bukan ayah dan ibunya, tapi kakek-kakeknya mereka yang ketujuh di atas. Kesolehannya orang-orang tua mereka yang dulu mulai sampai berkahnya itu sampai ke anak keturunan. Sama kayak itu. Jadi nggak ada yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan kita sekecil apapun, selama kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan dapat balasannya di sisi Allah. Kalau bukan kita, anak keturunan kita nanti. Kemudian yang kedua dari cerita ini juga, beliau mengatakan orang-orang yang datang dari Habasyah ini kan agamanya Nasrani. Ketika mereka melihat Nabi Muhammad SAW, mereka langsung beriman karena cocok apa yang ada di dalam kitab mereka dengan yang mereka lihat pada diri Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, ini ada beberapa poin. Yang pertama, kalau orang itu betul beriman dengan ajaran Nabi Isa, betul beriman dengan ajaran Nabi Musa, dia pasti beriman dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Otomatis. Karena Nabi Musa dan Nabi Isa ada nggak perbedaannya dengan Nabi Muhammad? Sama-sama mengajak kepada tauhid. Kalau memang kamu betul beriman sama Nabi Isa, kalau memang kamu betul beriman dengan Nabi Musa, ya kamu harusnya beriman dengan Nabi Muhammad. Karena seperti kata Allah dalam Al-Quran, Nabi Isa itu sudah bilang kepada umatnya, nanti akan ada Nabi setelahku, namanya Ahmad. Ya, kalau kamu benar mau menjalankan ajaran Nabi Isa, salah satu ajaran Nabi Isa itu adalah supaya kamu beriman sama Nabi akhir zaman itu yang namanya Ahmad atau Muhammad. Kalau kamu nggak beriman sama beliau, berarti kamu nggak menjalankan ajaran Nabi Isa itu. Berarti kamu nggak benar iman kamu kepada Nabi Isa atau Nabi Musa. Kalau iman kamu benar, kamu akan bersikap seperti orang-orang yang datang dari Habasyah itu. Mereka beneran beriman sama Nabi Isa. Makanya ketika melihat Nabi Muhammad langsung beriman. Poin yang kedua kata beliau adalah jangan lagi kita menggunakan kata-kata agama samawi. Sering ya, istilah itu kan sering kita dengar, agama samawi. Agama samawi itu ada 3, Yahudi, Kristen, dan Islam. Kata beliau tidak ada agama samawi. Semua agama itu satu. Dalam arti mereka itu pada dasarnya mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi syariatnya yang berbeda. Sholat di dalam agama Islam berbeda dengan sholat di syariat-syariat sebelum agama Islam. Betul kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu diperintahkan puasa sebagaimana umat-umat terdahulu diperintahkan untuk puasa, tapi bisa jadi berbeda caranya. Tapi dalam bab akidah, kalau kita mau lihat kepada agama Nasrani dan Yahudi yang benar, itu sebenarnya sama-sama mengajarkan tauhid. Coba lihat di Al-Quran, Nabi Isa itu ngomong kepada umatnya, wahai
sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ngajaknya itu tauhid Nabi Isa itu. Saking aja sekarang sudah terjadi banyak perubahan, tapi aslinya sama. Dari sisi tauhidnya itu sama sebenarnya. Nabi Musa pun begitu. Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku Allah Tuhan kamu, dan maka dirikanlah sholat untuk menyembahku. Ngajarnya tauhid sudah Nabi Musa. Sayangnya sekarang ini sudah mengalami banyak perubahan. Jadi pakai ada editornya ya. Kita fungsinya ini pakai ada editornya segala. Kalau kita kan alhamdulillah tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata beliau, udah deh, jangan lagi pakai kata-kata agama samawi. Kalau mau pakai aja kata-kata syariat samawi, silahkan ya, terserah kalau itu. Karena syariatnya mungkin berbeda, tapi sebenarnya inti ajaran agama yang dibawa Nabi Muhammad, yang dibawa Nabi Isa, yang dibawa Nabi Musa itu satu, yaitu ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di tahun 10 saya ada waktu. Masih banyak? Banyak itu. Sampai jam berapa banyak? Jam 9. Setuju tuh. Jangan saya ikhlas dulu. Sedikit ya. Nah, di tahun ke-10 dari diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, itu ada kejadian yang menyedihkan di dalam kehidupan Nabi Muhammad, yaitu meninggalnya istri beliau Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan paman beliau Abu Thalib. Ini jarak antara meninggalnya Sayyidah Khadijah dengan Abu Thalib itu cuma sebulan lebih 5 hari kira-kira. Jadi sangat dekat. Nah, ketika meninggal Sayyidah Khadijah ini, ya Rasulullah sedih. Karena bagaimanapun Sayyidah Khadijah itu adalah orang terdekatnya Rasulullah yang sudah mengorbankan semuanya untuk dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya orang kaya Sayyidah Khadijah, tapi setelah menikah dengan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, semua hartanya digunakan untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kalau ada masalah apa, carinya Sayyidah Khadijah. Ketika beliau pertama kali mendapat wahyu, kan kaget Nabi Muhammad. Ya orang menyendiri di Gua Hira, tahu-tahu didatangi malaikat dipeluk ya kaget. Coba kita sebelumnya sudah berangkat gitu. Untungnya ini Nabi Muhammad, jadi cuma kaget aja. Beliau pulang, yang dicari siapa? Sayyidah Khadijah. Kata Nabi Muhammad, selimuti saya. Karena Nabi Muhammad menggigil. Diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah. Kamu gak usah takut, kata Sayyidah Khadijah. Kamu itu orang baik, kamu itu suka bantu orang, kamu itu memuliakan tamu, kamu itu suka nyantuni anak yatim. Tenang aja, kalau ada yang terjadi sama kamu, yang terjadi itu pasti sesuatu yang baik, kata Sayyidah Khadijah. Ditenangkan. Karena para ulama, rumah tangga itu harusnya gitu. Rumah tangga itu seharusnya antara suami dengan istri itu menenangkan. Kata Allah di dalam Al-Quran, kamu itu pakaian untuk istri kamu juga pakaian untuk kamu. Maksudnya, kamu tutupi kekurangan istri kamu. Begitu juga istri kamu menutupi kekurangan kamu. Sebagaimana baju bisa menghangatkan kamu ketika kamu kedinginan, kamu jadilah seperti itu. Tenangkan istri kamu ketika istri kamu sedang ada masalah. Begitu juga sebaliknya, rumah tangga itu seperti itu seharusnya. Seperti Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammadnya sedang ada pikiran seperti itu, ya Sayyidah Khadijah yang pertama kali turun tangan untuk menenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kehilangan orang yang segitu dekatnya, segitu berjasanya, segitu menenangkannya dan banyak membantu Nabi Muhammad
jelas merupakan satu kehilangan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lama setelah itu pamannya juga meninggal. Selama ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah mendapat gangguan yang terlalu berat dari orang-orang kafir Quraisy karena dijaga oleh pamannya. Pamannya ini Abu Thalib ini merupakan pimpinan orang-orang Quraisy, sehingga anak-anak buahnya Abu Thalib gak ada yang berani mengganggu Nabi Muhammad yang terlalu macam-macam. Bagaimanapun juga ini di bawah perlindungan Abu Thalib, pimpinannya mereka. Tapi ketika Abu Thalib meninggal, pesta orang mereka. Siapa lagi sekarang yang melindungi Nabi Muhammad? Gak ada. Gak ada yang melindungi Nabi Muhammad. Kita mau menyiksa Muhammad seperti apapun, gak akan ada lagi yang melindungi Nabi Muhammad. Gak ada lagi yang menghalangi kita dengan Muhammad dalam mereka. Ya sudah, begitu Abu Thalib meninggal, betul. Mulai yang kita suka dengar cerita Nabi Muhammad sedang sholat disiram pasir, sedang sholat disiram kotoran unta. Itu semua terjadi setelah Abu Thalib meninggal. Karena udah pikirnya mereka siapa lagi yang membantu Muhammad? Gak ada sudah. Gak ada lagi yang membantu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saking beratnya tahun itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan tahun itu dengan tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Nah, kalau kita pikir-pikir, kenapa sih Allah kok berturut-turut mengambil Sayyidah Khadijah terus gak lama mengambil Abu Thalib? Padahal yang adalah orang-orang yang sangat membantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pikir-pikir kan kok tega juga gitu ya. Sudah ini orang terdekatnya yang paling besar bantuan dan jasanya, kok diambilnya dalam waktu yang berdekatan berurutan. Kata para ulama supaya kita itu tahu nggak ada orang yang berjasa paling besar bagi dakwahnya Nabi Muhammad selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Sayyidah Khadijah besar jasanya. Betul, Abu Thalib juga ada jasanya bagi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang pada hakikatnya menyukseskan Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya setelah kita merasa kenapa kok diambil Sayyidah Khadijah? Kenapa kok diambil Abu Thalib? Nanti siapa yang mau melindungi Nabi? Toh nyatanya sukses gak dakwah Nabi? Sukses. Karena yang membantu Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Abu Thalib hidup, gak ada orang yang membunuh Nabi Muhammad. Ketika Abu Thalib meninggal, gak ada juga orang yang berhasil membunuh Nabi Muhammad SAW, karena yang menjaga Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya para ulama itu supaya jangan sampai kita menafikan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita punya satu niat, kita punya satu proyek, satu misi, minta tolongnya pertama kali itu ke Allah. Minta tolongnya pertama kali ke Allah. Gantungkan harapan kita, selalu minta pertolongan dan yakini bahwa kesuksesan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat apapun kita bersandar kepada manusia, sebesar apapun perusahaan yang menaungi kita misalnya, sekuat apapun orang yang menjadi backingan kita, pada akhirnya itu semua gak akan ada imbasnya yang terlalu besar bagi kita. Karena semua urusan kita, sukses dan tidaknya pekerjaan kita, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis Rasulullah itu beberapa kali berdoa, kata Rasulullah SAW dalam doanya, wahai Allah, saya hanya bersandar kepadamu, wahai Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Sedangkan manusia dan jin semuanya mati. Maksudnya perlindungan selain darimu ya Allah itu akan kadaluarsa juga pada akhirnya. Manusia yang menjadi backingan kita pada akhirnya kan akan mati. Kalau dianya mati,
belum tentu keluarganya tetap mau menjadi pendukung kita. Perusahaan yang kita jagakan bisa jadi suatu saat akan bangkrut. Kalau dia bangkrut, terus kita mau pegangan sama siapa lagi? Tapi kalau kita hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan mati dan kekayaannya tidak akan pernah habis. Makanya sandarkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita akan meraih kesuksesan. Terus yang kedua, juga kita jangan sampai salah memahami bahwa ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah menjaga kamu dari manusia. Nanti kita kan bisa bertanya, kalau memang Allah menjaga Nabi Muhammad dari manusia, kenapa Nabi Muhammad masih disiksa? Kenapa Nabi Muhammad masih diganggu, dilempar batu, dilempar kotoran dan lain-lain, pergi ke Taif dilempari anak kecil sampai kakinya berdarah? Di mana penjagaannya? Kata beliau di sini, yang dimaksud adalah Allah menjaga kamu sehingga manusia nggak bisa membunuh kamu. Tapi kamu memang harus menjalani semua musibah itu. Kamu dalam jalan dakwah ini, wahai Muhammad, memang harus menghadapi masalah-masalah tadi. Tujuannya supaya apa? Supaya orang yang berdakwah setelah kamu, mereka gak akan putus asa ketika mendapatkan cobaan. Kalau mereka melihat kamu itu santai dakwahnya, kalau mereka melihat kamu itu dakwahnya mulus terus, mereka nanti yang berdakwah setelah kamu juga pengennya kayak gitu. Ketika mereka nanti mendapatkan masalah kecil aja, mereka bakal langsung putus asa. Tapi kamu, saya jadikan menghadapi semua cobaan dan musibah itu buat pelajaran orang-orang yang nanti akan berdakwah setelah kamu. Jangan kaget. Jangan kaget kalau nanti kamu akan diganggu orang. Jangan kaget kalau kamu nanti menghadapi A, B, C, D. Jangan usah kaget. Dulu Nabi Muhammad yang lebih mulia dari kamu mengalami yang lebih dari itu. Mengalami yang lebih dari itu. Makanya kalau kita mendapat musibah, cara yang paling gampang, pertolongan pertama supaya kita itu lebih tenang, kita ingat Nabi Muhammad. Musibah yang kita hadapi sekarang ini nggak ada seujung kukunya sama yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Apa sih musibah yang kita hadapi? Kita ditinggal mati misalnya oleh orang yang kita cintai. Nabi Muhammad juga. Orang yang kita cintai meninggal ini belum tentu menjadikan kita disiksa orang dan lain-lain ya. Tapi orang yang paling dicintai Nabi Muhammad meninggal, setelah itu dampaknya beliau disiksa dengan orang. Apa artinya musibah kita dibandingkan musibahnya Nabi Muhammad SAW? Kita berdakwah, menyampaikan nasihat misalnya. Apa sih yang paling jauh gangguan yang kita dapat? Paling orang dengar nasihat kita, paling orang nggak menerima nasihat kita, tapi kan selesai, udah gitu lagi. Ada nggak orang dakwah kemudian dilempari batu pulangnya? Sekarang ya nggak ada. Jadi, kalau cuma nggak didengar kemudian putus asa nasihat kita, kok cemen banget kita. Nabi Muhammad dilempari batu, diperangi sampai seperti itu aja nggak menyerah. Gak ada apa-apanya apa yang kita hadapi sekarang ini dengan apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Itu jadikan pegangan kita bahwa apapun yang kita hadapi masih lebih besar yang dihadapi Nabi Muhammad dan beliau sukses menghadapi itu. Kalau menghadapi yang lebih besar aja Nabi Muhammad sukses, kita insya Allah yang cuma segini pasti juga sukses. Allah yang membantu Nabi Muhammad dulu juga akan membantu kita sekarang. Allah yang dulu memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad juga akan memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi ujian dan musibah yang kita hadapi saat ini. Pasti ada jalan keluar. Dosa yang termasuk dosa paling besar adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat dosa, kemudian kita berputus asa, saya kayaknya nggak mungkin diampuni sama Allah. Itu lebih besar dari dosa yang tadi kita lakukan.
putus asanya kita dari ampunan Allah, putus asanya kita dari rahmat dan kasih sayang Allah, itu lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Kenapa kita putus asa? Allah itu kan selama ini baik sama kita. Allah yang segitu baiknya sama kita, sudah ngampuni kita dari dulu, ya sekarang juga akan ngampuni kita, insya Allah. Jangan sampai kita bersangka buruk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa sih yang membuat kamu tertipu sehingga kamu berpaling dari Tuhanmu yang maha dermawan, sehingga kamu berpaling dari Tuhanmu yang maha pemurah. Allah yang sudah begitu banyak ngasih kita kebaikan, kok kita masih maksiati juga. Allah yang begitu banyak ngasih kita anugerah, ngasih kita rahmat, kok kita masih sangka buruk juga sama Allah. Makanya karena para ulama, kalau kita mau, kita ini kan semua takut mati. Kita jujur-jujuran aja ya. Kita ini kan takut mati semua kita, karena merasa amalnya belum pantas ya. Cuman kita harus tahu juga bahwa kita masuk ke surga itu, kita selamat itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ketika kita di dunia ini Allah sudah merahmati kita seperti ini, jangan pernah satu kali pun kita bersangka buruk bahwa nanti ketika kita bertemu Allah, Allah tidak akan merahmati kita lagi. Sekarang kita belum ketemu Allah aja, Allah sudah segini baiknya. Gimana kalau nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya Imam Ghazali di dalam Ihya, kemudian di dalam kitab Fathul Bari itu diceritakan malaikat Israel datangi Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, saya disuruh sama Allah untuk mencabut nyawa kamu. Ada malaikat Ibrahim, coba kamu cek lagi, jangan-jangan salah. Kamu nanti salah dengan. Kamu pernah lihat ada kekasih yang membunuh kekasihnya? Nabi Ibrahim kan Khalilullah, kekasihnya Allah. Kata malaikat Ibrahim, coba kamu cek lagi, jangan-jangan kamu salah paham perintahnya. Kamu pernah lihat orang membunuh orang yang dia cintai, mencabut nyawa orang yang dia cintai? Coba kamu balik lagi, kamu cek. Balik lagi malaikat Israel. Ada malaikat Israel yang masuk akal juga. Balik malaikat Israel. Ya Allah, katanya Nabi Ibrahim gini. Ini saya yang salah instruksi apa? Gimana ya? Kamu sampaikan sama Ibrahim. Apa kamu pernah tahu ada orang yang gak suka bertemu dengan kekasihnya? Jadi cara pandang kita terhadap kematian itu harus diganti. Cara pandang itu, ini kita mau ketemu Allah. Kita itu mau bertemu Allah yang selama ini menyayangi kita, yang selama ini merahmati kita. Kalau di dunia aja udah segini baiknya padahal kita belum ketemu, apalagi nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umur itu kita nggak ada yang tahu. Umur kita nggak ada yang tahu. Kita ini semua jatahnya sama. Ya, nggak ada di antara kita yang sehari 30 jam kan nggak ada. Semua kan rata sehari 24 jam. Tapi yang membedakan adalah cara kita memanfaatkan 24 jam. Kalau kita memang nggak tahu kapan kita akan mati, maka setiap saat kita harus siap. Setiap saat kita harus siap. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, orang itu mati sebagaimana kebiasaannya ketika dia hidup. Kan banyak kita lihat orang dalam hidupnya itu kebiasaannya berdakwah. Ya, dia meninggal dalam keadaan berdakwah. Banyak orang dalam hidupnya biasa membaca Al-Quran, seperti Sayyidina Utsman bin Affan misalnya. Itu ya meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Saya punya guru di Hadramut, di Yaman itu dulu, biasa membaca kitab Ihya-nya Imam Ghazali. Ketika meninggal, dia dalam posisi lagi membaca kitab Ihya, karena itu kebiasaan. Kita ini sekarang tinggal siap-siap aja. Kita mau meninggal dalam keadaan apa? Orang yang biasa sholat di masjid, yang biasa ngimami masjid, dia meninggalnya juga dalam keadaan sedang sholat dan imam dan lain-lain. Nah, kita ini mau meninggal dalam keadaan apa? Setiap pekerjaan yang akan kita lakukan setelah ini, kita pikir dulu,
Ini kalau saya meninggal dalam keadaan mengerjakan ini, saya bahagia nggak? Kalau memang kita senang meninggal dalam keadaan itu, silakan lakukan. Tapi kalau enggak, itu enggak membawa keuntungan bagi kita di akhirat, enggak menjadikan kita mulia di sisi Allah. Seandainya kita meninggal dalam keadaan itu, jangan dilakukan. Karena berarti enggak ada untungnya buat kita. Mulai sekarang kita lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga kapan saja kematian itu datang, kita sudah siap menyambut dalam keadaan yang paling baik, dalam keadaan yang paling siap, dalam keadaan yang akan membuat kita itu senang. Ketika nanti diputar amalan kita di akhirat itu, kita bangga gitu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari itu ada wajah-wajah yang berseri gembira dan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok mereka gembira di hari penghitungan nanti? Karena amalnya yang diperlihatkan itu amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang membuat dia bangga, amalan-amalan yang membuat dia itu nggak malu di hadapan orang ketika itu ditampilkan nanti di padang mahsyar. Nah, itu yang mau kita kerjakan. Mumpung kita ini masih diberi kesempatan, kita dihadirkan di acara tahlil tadi ini juga bukan hanya untuk mendoakan yang sudah meninggal, tapi juga pengingat buat kita. Pengingat buat kita, ini suatu saat kita yang akan dibacakan tahlil di tempat ini. Ketika saat itu nanti datang, kita dalam keadaan apa? Kita dalam keadaan baik atau enggak? Kita dalam keadaan sudah siap atau belum? Apakah kita nanti termasuk orang yang cemberut di akhirat, waliyadzubillah, atau kita termasuk orang-orang yang wajahnya bersinar, bergembira karena amalan-amalan baik yang kita lakukan? Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, 10 menit untuk santai-santai seperti itu. Dan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.